gue udah feeling tuh udah yang kayaknya ada sesuatu gitu. Terus gue pulang dong malam, ternyata bener Cong, ada yang ikut sama gue. Ikut pulang ke rumah? Ikut pulang ke rumah. Lo bisa taunya dia ngikut lo pulang ke rumah gimana? Ya gue kan kerasain tuh, dia tuh ternyata dia itu laki-laki. Kalau penampakan kayak lu tau monyet-monyet di genta di Jambore kan? Ya. Nah bentuknya kayak gitu, tapi dia tuh tangannya panjang, kakinya panjang. Tapi kalau menurut gue sih bukan genderuwo ya, beda versi. Nah, gue lagi nyetir tuh, musik udah kenceng, jerang. Tau nggak lo apa yang terjadi? Di kaca tengah, di kaca tengah gue itu ada kayak, Dan memang di situ neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin semua, ketemu lagi di Kamis malam ini alias malam Jumat bersama saya Erin di Pos Yantu. Pos yang berhantu. serem banget. Nah, temen ngeronda gue malam ini adalah Novita Mahisa. Enggak pakai yang serem-serem gitu kan? Enggak, gitu ya, enggak ya. Enggak. Nov, Ya. sekarang kita lagi ada di pos. Kenapa gue dikasih nama Pos Yantu, ya kan? Karena biasanya orang di pos yang lagi jaga atau apa itu lebih banyak cerita-cerita misterinya. Karena kan mereka jaga malam, ya kan? Ya. Pasti kan ada sesuatu cerita gitu kan. Begitu juga di pos ini. Banyak cerita. Pos ini banyak cerita dari bapak-bapak satpam yang lain cerita. Banyak juga yang lagi tidur ditimpuk lah. Terus atau ada yang apa itu udah biasa lah gitu. Nah, teman Erin semua, seperti biasa, Kamis malam ini narasumber gue Novita Mahisa akan membagikan cerita misteri. Ya, kali aja nih dia punya pengalaman misteri, entah pengalaman pribadi, entah pengalaman keluarga, teman atau siapa aja. Jadi jangan kemana-mana, terus nonton channel gue ini ya di Pos Yantu, oke? Kakak Novi, Iya, kakak Erin. Kakak Erin. kita kakak-kakaan ya. Kakak. Punya pengalaman misteri nggak? Pengalaman misteri banyak. Maunya yang mana? Banyak ya pasti. banyak banget. Karena teman Erin semua, dulu di Ginta Buana, teman gue mengeksplor adalah kakak Novi. Jadi kalau di lokasi tuh ada yang aneh-aneh atau apa itu pasti kakak Novi. Tapi dia kuat. Kalau gue nggak jiwanya. Maksudnya kalau gue ntar pingsan ya, Iya, gue sering betul, banget pingsan kayak ya. Karena kalau kayak gue tabrakan atau apa tuh langsung pingsan. Iya, lu orangnya lemah gitu ternyata ya. Di balik itu ya nggak. Balik itu. Nah, kakak Novi ada cerita nggak? Pengalaman misteri, boleh di rumah lo, boleh di lokasi syuting, boleh di Sodong, di mana terserah. Yang banyak sih di lokasi syuting sih, di Jambore kali ya. Ya. Jambore. Dulu itu gue syuting pengantin Lembah Hantu kalau nggak salah dulu tuh. Temi ya pemainnya. Nah, Temi ceritanya ada Coki ya? Ada Temi, ada Coki, semua ada. Jill. Temi yang kembar itu tuh ada dua ya kan. Bahasa apa sih namanya? Iya. Kayak gitulah pokoknya. Nah, terus syuting gue tuh lebih banyak gue di danaunya Jambore tuh waktu itu. Danau Jambore. Nah, kebetulan Danau Jambore itu ceritanya di situ rumahnya gue. Karena gue buaya kan. Oh iya. Buaya. Jadi lo ya pasti set lo di situ. pasti set gue di situ.
Nah pada saat gue syuting kan pagi nih sampai sore, terus pas sore-sore nih selesai nih break makan sore dong, maghrib. Nah menjelang maghrib gue duduk sendirian, gue tatapin itu danau ya, duh kayaknya bagus banget gitu ya, kayak ada sesuatu, dan ternyata tuh memang gue lihat di situ ada sesuatu gitu. Apa yang lo lihat? Kayak apa Kerajaan. ya? Kayak betul, kayak kerajaan gitu di dalam situ. Karena rumornya kan di situ katanya ada siluman buaya putih ya. Iya, mungkin ada kali ya. Rumornya itu berita Rumornya. orang, karena gue sendiri juga tidak pernah melihat itu gitu ya. Tapi ya kalau gue sih ngeliatnya cuma istana aja sih di dalam itu, bagus banget sumpah, bagus. Terus Istana itu kayak set-set kita gitu. iya, bentuknya kayak set-set kita gitu lah, nggak jauh dari set-set kita syuting gitu. Tapi nggak lihat ada penampakan lainnya. Penampakan lainnya gue nggak lihat, cuma gue lihat bentuk bangunannya aja. Nah gue udah feeling tuh udah yang kayaknya ada sesuatu gitu. Terus gue pulang dong malam, ternyata bener Cong, ada yang ikut sama gue, Ikut pulang ke rumah. ikut pulang ke rumah. Lo bisa taunya dia ngikut lo pulang ke rumah gimana? Ya gue kan ngerasain tuh, dia tuh ternyata dia itu laki-laki, kalau penampakan manusianya dia tuh ganteng, tapi yang ditampakin ke gue itu bukan manusianya. Jadi Kayak, si jinnya dia, siluman atau apalah itu. Kayak siluman gitulah, kayak lu tau monyet-monyet di genta di Jambore kan. Ya. Nah bentuknya kayak gitu, tapi dia tuh tangannya panjang, kakinya panjang. Tapi kalau menurut gue sih bukan genderuwo ya, beda versi. Jadi ini Kulitnya kayak binatang gitu. ya binatang, kayak monyet yang bulunya tuh sama banget sama kera-kera yang ada di kita syuting itu. ya, di Jambore. Terus dia tuh sering gangguin gue kalau gue mau tidur, baru gue mau meremin mata, tiba-tiba dia kritikin kaki gue, dan itu ikut sama gue. Lu mau tau gak berapa lama? 2 hari. 3 bulan. 3 bulan ikut sama gue. Gue ngerasa kok kayaknya. Tapi lu kalau kayak gitu, kalau misalnya kayak lu mandi gitu, dia berarti ngikut juga nggak sih? Ya enggak sih, enggak sampai segitunya. Jadi dia tuh kalau misalnya gue abis pulang syuting, kalau gue mau mulai beranjak tidur tuh dia mulai ganggu gue tuh. Saat gue mau merem, pasti ada aja yang diganggu, yang dikritikin. Terus dia mau coba masuk ke gue, tapi dia nggak bisa, sama-sama bertolakan gitu. Tapi emang jiwa lu nggak ada penakut ya? Alhamdulillah sih nggak ada ya, biasa aja. Laki gue yang takut malah. Itu udah nikah? Itu belum kenal Mahesa gue. Oh belum kenal. Belum. Terus maksudnya 3 bulan itu Gue udah kenal Mahesa belum ya? Belum kayaknya deh. laki lo nggak percaya gitu-gituan? Nah, enggak, dia nggak percaya banget. Terus 3 bulan itu ngapain? 3 bulan ya gangguin gue, dan ternyata dia tuh suka sama gue. Alamnya beda lah, Cong, masa suka sama gue? Lu kebayang dong, ya Allah diikutin gituan. Terus akhirnya gue tanya sama yang ngerti lah, yang istilahnya Orang yang pintar, tahu, yang orang bisa. pintar gitu, yang bisa. Gue bilang kok kayaknya rasanya beda gitu, kok kayaknya aneh ya gitu. Tapi gue tahu dia tuh selalu kemana-mana ngikutin gue, kemanapun dia. Lo melihat wujudnya dia ngikutin lo? Enggak, Atau gue bayangan? rasa. Oh, rasa. Dia ngikutin gue, terus pas gue tanya, kok rasanya gini, kamu tahu? Iya tahu, ada di belakang saya. Dia tahu gitu. Kamu tahu muka manusianya? Enggak, karena selama ini gue diliatinnya muka yang jeleknya, yang itu, yang seremnya. Iya, yang kayak monyetnya gitulah. Gitu. Terus akhirnya gimana caranya hilang? Ya udah ajak ngobrol dong sama gue. Serius lo ajak ngobrol? Iya, maksudnya gue bilang ajak ngomong. Alamnya kita kan beda, gue manusia, lu kan gaib, jatuhnya kayak gitu ya. Kalau emang lo mau ikut sama gue, lo ngejagain gue sih nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau untuk yang aneh-aneh kan nggak mungkin lah, Cong, gitu kan udah beda gitu. Dan akhirnya pas abis gue ngomong gitu, gue syuting terakhir di situ, gue bilang gue pamit. Ya udah ya, makasih, gue udah numpang syuting sini, gue pamit dong, assalamualaikum. Terus apa yang terjadi? Gue nyampe rumah, gue mau tidur, dia pamit juga ke gue, assalamualaikum. Suaranya jauh gitu, Cong, melayang. Ya Allah, gue ya kan. Nah dari situ merinding gue. mulai nggak ini lagi sama gue. Jadi kalau menurut lo dia itu auranya negatif atau positif? Kalau menurut gue sih positif. Dia nggak ganggu, maksudnya kalau untuk ke gue cuma gue aja gitu, keluarga gue nggak ada efek apa-apa. Oh jadi kalau lo nggak ada yang ditampakin, nggak dijailin ada. semua Jadi, gitu? Dia fokusnya cuma ke gue doang. Memang ngintil gitu dan ya? kalau emang dia negatif, dia mau jahatin gue dong. Dia kan nggak ada niat jahat ke gue. Baik, tapi kalau dia manusianya tuh udah kayak baju-baju gimana ya? Kayak orang Jawa, kerajaan gitu loh. Gitu. Itu tuh di Bu Perta.
Iya, di Buperta. Ada lagi nggak di Buperta? Buperta ada. Laki gue kan orangnya nggak percaya sama gitu-gituan. Lu tahu hutan Manopo gak dulu? Hutan Kumis. Ya, bukan hutan kumis dong, yang pas turunan naik kan. Iya, yang ada- sebelah nah, kiri. Itu hutan kumis ya namanya? Oh, yang naikan yang ada Iya, tugu ya? tanjakan. Enggak dong, kan kita set Hah? pertama nih lokasi. Terus ada apa sih namanya kayak gardu ya, gardu kan Oh, ada oh. turunan gitu. Terus kita Oh kalau iya mau iya balik, iya nah, iya iya iya. itu ada MCK. Oh. Nah depannya kan Manopo tuh sering pakai itu, Iya, hutan Manopo, hutan Manopo, pakai iya. hutan, makanya sebutnya hutan Manopo. Itu padahal hutan Manopo itu istilahnya tidak lebih serem dibanding yang kayak kita hutan Lalor yang di pojok, ya kan? Nggak ada serem-seremnya. Kalau sih maksudnya normal lah, cuma satu aja di situ dan itu aja gitu. Di situ gue lihat perempuan, bisa dibilang kuntilanak. Mbak Kun. Mbak Kun di situ berdiri di bawah pohon. Gue lihat, terus gue bilang dia kan orangnya berani, laki gue pulang sama dia. Dulu kan antar jemput gitu kan. Pulang gue bilang, gue nggak ngomong sama dia. Gue liatin gitu kan. Terus gue pas sampai portal depan pintu keluar, gue bilang, lo lihat gak? Gue bilang gitu. Lihat apaan? Kata dia, Mbak Kun, gue bilang gitu. Terus kata dia, ah nggak ada, lo jangan ini deh, jangan ada gitu kan. Dia nggak percaya. Terus gue bilang, ya udah besok kalau lo kelihat lagi kasih tau gue ya, kata dia gitu. Kata dia. Bener lah Cong, gue di set 2 yang paling belakang tuh. Pulang lah lewat situ. Dia ada, cuma bedanya dia tadinya berdiri di pohon, ini nongkrong. Jongkok. Jongkok di bawah pohon. Jongkok di pohon yang itu sama. Terus gue bilang, tuh lu lihat ya tuh dia lagi jongkok. Gue nggak lihat ya, gimana ya, susah ngasih taunya. Iya, memang kalau orang yang nggak nggak peka, kurang sensitif, apalagi dibantu sama pendirian dia yang gue nggak percaya gitu-gituan gitu, itu mungkin akan susah ya. Nah kalau misalnya kayak gue juga di Buperta itu dulu gue pernah cerita, jadi gue kan kalau ingat kan gue kalau syuting itu selalu sendiri pulang. Iya betul. Mungkin karena kita setiap hari udah sering di situ gitu ya, dari yang penakut, dari yang ini akhirnya sampai nekat karena Iya betul. kalau gue nungguin orang kapan gue pulang Iya, nih, bener, padahal bener. gue udah capek banget mau pulang. Akhirnya pulang dong gue dari set 2. Kan jalannya lurus tuh. Lurus. Kalau hutan Manopo kan Di belok. bawah, itu lebih serem. Nah, ya itu kan lebih serem. Nah, ini kan lurusannya kan, lurusannya. Masjid lah ya. Ya. Nah, gue lagi nyetir tuh. Musik udah kenceng, jurang. Tau nggak lo apa yang terjadi? Di kaca tengah, di kaca tengah gue itu ada kayak, gue merinding, kayak korek api dinyalain tapi nggak nyala. Nggak ada. Jadi kayak bunganya cekrek gitu. Gue ngeliat tuh, aduh apaan lah gitu di belakang kan. Belakang banget lo nyupir. Iya, kan? gue nyopir gini kan. Gue kan selalu nyetir sendiri emang dari zaman. Ah. Di persis di belakang gue tuh, cekrek gitu kayak korek abis. Cekrek. Wah, udah nih. Gue balikin aja itunya kan kacanya. Udah langsung tancap gas. Udah ngelewatin lah yang sekarang jadi taman lalu lintas. Oh iya, yang taman persis lalu- mau betul. keluar. Nah, itu kan ada portal biasanya kan. Portal kan biasanya kalau misalnya subuh suka ditutup tuh, Iya, satpamnya suka itu kan, atau kalau nggak suka peres-peres mana mbak gitu-gitu kan. Peres doang, Nah ya. sebelum itu pas mau masuk situ, gue lihat ada cewek melintas gitu kan, pakai baju kebaya zaman dulu, kebaya Kayak modern, Iya. terus dikuncir 2 gitu, ayu banget gitu kan. Dalam hati gue gini, ini kali ya orang yang dinamain hantu mumun. Di Buperta kan Iya, merinding gue. iya. Karena gue tahu ya, merinding karena sama yang lo lihat tuh juga yang sama juga, karena kita selalu sama kan. Iya. Yang gue bilang ada orang gede tinggi, Iya. yang lo bilang makin lama makin Iya, hilang. jadi teman Erin semua di Genta Buana ini, gue sama Novi, gue tadi baru cerita maksudnya, bener nggak lo lihat ini? Jadi di Genta Buana ada di mana? Itu sih gue waktu itu habis syuting. Di mana itu Anggar, tepatnya? Itu pas di depan gua yang baru, yang lama. Kalau baru kan agak ke sana tuh. Iya, gua yang belakang kan? Iya, Yang ke kandang kuda kan? Iya betul, Nah, kandang kuda. itu jadi ada entah makhluk entah apa, gue nggak tahu. Jadi dia tuh kecil. Tapi kalau kita liatin, kalau kita ngikutin dia ngeliatin, dia tuh tambah gede gitu loh. Ya, Bener kan? gede. Dan waktu, gue merinding. Dan waktu itu ada orang yang bisaan di situ kan suka ada pawang ya, pawang hujan lah, pawang apa. Dia selalu bilang gue, Mbak, kalau ngeliat yang kayak begituan, jangan diikutin sampai kepala. Betul. Ya, ini merinding gue sumpah. Kenapa sih? Lu tau nggak kenapa? Iya, emang nggak boleh. Itu kan lama-lama nanti dia ngikut-ikutin lagi. Ngebesar. Sama aja kayak Kayak kita ditarik ke dunia dia gitu kali ya? Apa enggak? sama aja kayak kita misalkan dengar panggilan lo tau gak, Erin gitu, sebenarnya nggak ada yang manggil. Itu harus kalau Nah, kalau perlu 3 kali. Sampai 3 kali, lu sampai lu ngikut. Iya gitu, udah lu masuk ke dia deh.
Oh gitu ya. Ya biasanya begitu, katanya sih gitu. Nah kalau emang ada yang manggil beneran gimana? Ya kalau reflekan Nah. sekali, iya gitu kan masih Iya, oh kita iya kan- belum sadar ya kan. Berarti ya jangan disalahin kalau dipanggil berapa kali, nggak taunya ih sombong banget sih, padahal emang takutnya Iya. yang begituan Padahal ya kan. bener ya. Iya, jadi hantu Mumun itulah yang katanya kan di situ penguasanya, ya kan? Dan itu dia dari danau sebenarnya. Iya, danau memang. Iya, dia Dari danau sampai kolam renang ya. Iya. Ingat nggak lo ada jadi ini masih seputaran Jambore berarti ya. Jadi dulu ada stand in apa yang cewek selfie. Jadi ngerti gue. nyokapnya itu kan Biasa tukang jemput dia. jahit keliling. jahit Heeh. Waktu itu dia bilang, aduh kok sepi banget nih, gitu kan, nggak pernah, gue nggak tahu siapa namanya ya, lupa. Cuman dia bilang, ibunya tukang jahit, dia udah kayak nggak dapet job gitu. Pas lewat dia dari danau mau keluar tuh kan lewatin patung kuda. Patung kuda. Ada yang nyetopin cewek, Yang gue tahu itu. ngikut. Mau numpang sampai pintu keluar katanya gitu. Mama selfie. Itu. Nama selfie ya benar. Namanya selfie. Terus sampai di kolam renang dia minta turun, dikasih duit, ya kan? Dia nggak lihat, dimasukin aja sama mama selfie itu. Sampai di rumah pas diliatin katanya daun. Daun kering ya. Iya, daun kering. Tapi percaya atau tidak percaya gitu ya teman Erin semua, setelah itu laris banget katanya. Sampai nggak ada waktu, sampai ada sebagian yang dia maksudnya nggak kepegang sama dia. Ya kadang suka bawa-bawa gitu ya, bawa-bawa hoki gitu ya Iya, udahnya. karena mungkin auranya positif ya Iya kan. benar. Jadi yang kayak gitu nggak semuanya yang gimana-gimana juga. Terus gue juga pernah ngalamin waktu itu sama Coki syutingnya. Gue jadi kuntilanak Cong waktu itu. Ceritanya dia itu zaman kita kan dulu pesugihan-pesugihan gitu kan ya. Coki ceritanya pesugihan tuh. Nah di depannya danau gede itu kan ada yang turun ke bawah tuh. Di situ kan ada danau yang kecil, rawa-rawa kecil ya. Terus kan ada pohon beringin gede. Iya. Dulu gue sama Om Tanaka kalau nggak salah syuting itu mau action ya. Yang tuyul-tuyulan itu lah, film tuyul. Nah dia mau ngiprit tuh ke gue ceritanya. Nyembah itu pohon ceritanya tuh. Kasih dupa. Nah pada saat itu malam Jumat lagi. Gue pakai baju kuntilanak Cong. Udah ini badan gue lagi nggak enak. Lu tau dong kalau pasti badan kalau lagi nggak enak. Itu Lagi sakit. itu Itu pasti. sangat luar biasa yang dirasain sama kita orang yang kayak begini gitu. Sama aja kayak misalnya penyakit, kalau imun kita lagi turun itu gampang gampang banget. sakit. Nah kalau orang yang bisaan gitu juga begitu Dan ya. karena aura kita itu kan kesedot sama dia. Jadi kita tuh Kayak lemes. mau dibilang kayaknya kalah gitu Iya. kan gitu. Jadi gue syuting di situ, gue udah bilang sama yang lain nih, yakin syuting di sini. Gue udah bilang nih, kayaknya gue lagi sakit nih, gue lagi nggak enak badan. Kalau bisa pindah aja yang di tempat sebelah sana tuh, yang seberang sananya ya kan. Gue bilang enggak, omnya tetap kekeh di sini. Oh gitu. Jadi ya dikasih udah. dupa itu di bawah pohon. Dikasih dupa tuh udah siap. Gue naiklah ke atas ke Pohon. ke apa nih namanya, ke apa jalanan tuh. Gue santai karena V di set dulu. Oke di set, gue udah bilang nih, udah wanti-wanti, gue bilang jangan di sini, pindah aja kalau bisa, badan gue juga lagi nggak enak. Gue duduk di atas, nggak taunya apa yang terjadi, dupa itu terbang cuy 3 meter, tiba-tiba prak jatuh ke bawah. Baru Novi kita pindah, jangan di sini. Itu semua orang lihat. Dan itu gue dapat laporannya, Novi bener nggak usah di sini aja, pindah. Dan itu terjadi. Gue baru banget naik, duduk. Gue karena Tapi lo lihat nggak si dupa itu naik? Gue nggak lihat karena gue udah bilang, gue udah wanti-wanti jangan di sini. Gue udah bilang gitu, tolong dong jangan di sini, badan gue lagi nggak enak juga. Gue bilang pindah aja di hutan sebelah sana. Tapi tetap kekeh dong. Pas kekeh maksain, itu dupa kan udah ditaruh situ ya. Udah setiap mau ini, Pusing jadi tiba-tiba kepala gue. terbang cuy. Terus dia jatuh lagi. Jatuh lagi prak. Akhirnya ngasih kabar, Novi kita pindah ke sana. Itu terjadi. Nah setelah pindah itu nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian apa-apa. Dan lo nya? Karena memang itu tempatnya. Satu, itu kan rawa. Dua, pohon beringin itu gede banget. Dan sekarang kayaknya gue pantau itu kayaknya udah nggak ada itu pohon. Kenapa? Nah, namanya udah banyak perubahan ya di situ ya. Tuh, dan itu terjadi. Padahal gue udah bilang jangan di situ. Ya udah, itulah. Kadang kan orang ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Tapi memang iya ya, maksudnya di Buperta itu kan dulu diistilahin sebagai tempat jin buang anak ya.
apa namanya, mungkin segala sesuatu dibuangan di Iya, situ betul. gitu kan. Jadi memang ada yang baik, ada yang nakal. Nah waktu itu gue sempat syuting di pesantren dulu, zaman dulu banget yang di belakang. Apa Demak itu? Apa, Demak, iya Masjid Demak. Wali Songo kan syuting Iya, situ kan, Wali Songo. rumah gue waktu itu. Depannya rumah gue. Nah, gue syuting maghrib tuh. Memang zaman dulu memang gue orangnya sedikit lemah karena gue suka bengong gitu. Kalau maghrib gue suka bengong. Makanya kadang-kadang kalau kayak Novi lewat atau Rin jangan bengong, lo sering banget kan. Iya, sering. Woi, jangan bengong gitu. Nah, gue lagi kan kita ada gapura syuting itu kan. Gue lagi ngeliatin, ini kok yang ngeliatin syuting kita banyak banget. Di gapura itu pada, aduh anjrit, kaget gue. Di gapura itu pada nongol-nongol gitu. Iya, tapi bener, tuh nggak Vi? bener. Tapi dia pakai sorban. Kayak figuran Wali Songo itu. Gue lagi ngeliatin, ini orang ngapain sih Banyak pada ya. ngeliatin gitu kan. Terus ada siapa gitu, Astrada atau siapa, Rin ngapain sih ngeliat ke situ mulu, karena gue nggak fokus mau syuting, take salah gitu, gue ngeliatin situ mulu, padahal nggak penting juga. Biasanya kita syuting kan hari Minggu begitu banyak orang gitu kan, diliatin orang banyak, tapi biasa aja. Ini kenapa gitu ngeliatin itu loh, itu suruh pinggir aja dulu, kesian, ngapain sih nonton di situ. Gue konsentrasinya terganggu, semua pada nengok dong, apaan sih lo, orang nggak ada apa-apa. Iya, karena kan mata orang sama mata kita tuh beda ya. Kita orang indie titik-titik. Indie ini apa yang bagus ya, Indiana Jones. Ya gitu. ya kayak gitu. Tapi maksudnya maksudnya di Set tuh ya. Buperta gue itu jarang sekali melihat yang aneh-aneh. Maksudnya aneh-anehnya tuh dalam bentuk yang fisiknya rusak. Kayak lo kan gitu, lihat kalau yang gue seram sih, ya. yang seram. Kalau gue enggak gitu. Jadi kebanyakan kayak di VTR lihat ada yang nongkrong. Tapi lo pernah nemuin nggak? Kan dulu selain di kandang kuda itu ada rumah yang namanya rumah Cina. Ya, itu kan rumah terkenal. gua Terkenal banget di Wali ya, Cok. Songo. Ya, itu Iya. kan terkenal rumah Iya. Cina itu belakang. Pernah pasti lo nggak tahu ya, lo ngalamin atau nggak pernah lihat yang selendang terbang itu? Iya, nggak? itu Udah emang pernah lihat ini ya. Itu juga ketemu Jadi gue. itu kan rumah Wali Songo tuh Gen Kelyong sama gue tuh. Iya. Kan kita suka syuting di depannya. Iya, itu memang kenapa ya itu kayak putih terus Iya, gitu betul, kan. tiba-tiba seret gitu Itu ya kan? hilangnya ke genteng gitu Iya, kan. betul. Kalau nggak ke sana, iya emang itu sering Itu di banget. situ di rumah Cina itu ya. Rumah sering Cina kayak itu gitu. karena kan di sini rumah Cina, terus depannya nggak jauh goa kan, goa lama Betul. yang ada air terjun buatannya. Betul. Terus sininya apalah ya, ke sebelah Ya, sini perkampungan ya, perkampungan, warung-warung di situ lah, warung-warung buat maksudnya. set ya di situ. Di situ. Emang iya. Jadi kalau misalnya di Buperta itu, kalau di Sodong pernah nggak? Sodong gue itu pernah. Gue waktu itu syuting selesai jam 2 malam apa ya, gue lagi ngobrol sama si Jen. Lo kenal Jen nggak? Tiffany Jen. Ya, Tiffany Jen. Berarti baru-baru ini ya? Di Warung Bululu, lu tau Warung Bululu? Warung Bululu kan sebelah sana agak-agak kan MCK, kamar mandi itu agak sana agak-agak gelap gitu kan. Warung Bulu masih Bululu ada. masih, Sampai sekarang masih ada. Ya, masih ada sampai Sodong. sekarang. Gue lagi ngobrol, terus tiba-tiba ada yang ketawa cekikikan ngetawain gue. Terus gue nengok dong, terus si Jen yang tiba, kakak kenapa? Enggak, ada yang ketawa, geli banget gue bilang. Dan itu real Itu nyata. kenceng apa? Oh, jelas banget kayak yang Tapi benar nggak sih kalau kata orang jauh, kalau suaranya kecil berarti dianya jauh, kalau orangnya katanya sih gitu ya, yang gue kayaknya sih emang gitu. berarti kalau deket dia berarti jauh suaranya gitu ya. Iya, gue Terus pun akhirnya dia ketawa. dia ketawa geli gitu. Terus tiba-tiba kan lo tahu dong namanya kita orang kayak gini kan refleks langsung seret gitu kan. Iya. Nah, Jen lagi duduk posisinya di elu dong, gue langsung seret gitu lihat. Terus Jen langsung yang, kakak kenapa? Enggak Jen, itu ketawa geli banget. Tapi Kakak lu lihat? apa sih? Gue lihat Cewek, ya, cewek. Mbak Kun. Bakun itu kan gelap banget tuh di sisi itu, tapi kelihatan dia lagi ngelongok gitu ketawa geli. Ada juga tuh di set Sodong. Apaan sih tuh? Nggak apa-apa. Terus Aman ya? aman. Jadi karena Taro ya. di Posyanto ini sebelahnya rumah kosong juga. Gitu. Nggak ngambil kesana nggak ya? Enggak lah, takutnya yang punya rumahnya nanti agak-agak. Oh iya benar. nanti ini kan apa namanya, jadi di Sodong itu teman Erin semua, di sebelum masuk Sodong itu kan kita melewati sawah-sawah. Oh iya. Ada 2 pohon kembar, kita bilangnya 2 pohon kembar itu tidak bisa ditebang di jalan itu
karena ya memang nggak bisa ditebang. Jalan utama itu kan? Iya, yang sodong yang kita belok ke kanan, tapi yang lewatin, ingat nggak yang ada lo nggak begitu tahu Tapi di gue sodong. tahu sodong dong. Kan gue terakhir kemarin di Nggak, maksudnya sodong. kasus yang sodong kan ada juga yang figuran pulang terus kepleset jatuh palanya pecah. Enggak tahu gue. Ada nanti Oh, ya, ada ya? ada. Nah itu ada pohon kembar 2, itu nggak bisa ditebang karena di pohon itu selalu aja ada penampakan. Kalau misalnya kayak kru atau siapa pemain banyak yang ngerasain, misalnya pas di situ ada yang nyebrang lah, ada yang lewat lah, makanya kadang-kadang di situ suka banyak terjadi kecelakaan. Kalau misalnya motor, mungkin orang ngantuk kan ngeliatin ada yang nyebrang cewek, mungkin gimana. Ya, Jadi antara pohon sama pohon itu yang gue lihat ada kayak, kalau kita mah kayak yang buat gerbang santai itu loh, apa? Oh ini apa apa sih yang buat yang kayak di tiduran pantai itu ya? santai yang dari pohon ke pohon. Ah. Nah itu gue lihat itu, tapi cewek lagi duduk gitu, Hemok ya. itu hemok ya. Nah itu cewek lagi ayun-ayun gini, dan memang menurut orang yang bisa disodong itu dibilang memang itu adalah gerbang. Iya, transisi ya. Gerbang, karena kan di setiap itu pasti ada kan yang gerbangnya gitu. Tapi gimana Nov, sampai sekarang lo ngelahirin itu gitu nggak ada pengurangan? Kalau gue pas ngelahirin itu berkurang memang. Oh, berkurang. Kalau gue sih Dibanding zaman dulu banget ya. Gue malah tambah kenceng kayaknya, Cong. Karena lo tantangin kayaknya. Enggak, gue nggak tantangin. Justru yang kayak gitu tuh harus dibawa santai katanya. Kalau jangan ditantangin, kalau kitanya bawa santai, ngikutin apa yang udah kita ada gitu, udah. Jadi ngikutin. Jadi itu semua bertahap, Rin, awalan. Lo bertahap gak awalan? Kalau gue kan bertahap, pertama dari rasa, dari pendengaran, terus dari penglihatan, gitu-gitu yang gue rasa. Terus lama-lama kok kepala gue kayak ubun-ubun gue kayak yang gede gitu, tau gak lo, kayak yang dan itu tuh kayak berat banget kalau sebelum dan sesudah melihat seperti itu biasanya kayak berat gitu, kayak orang mabok ya. Terus lo di Sodong itu ada set yang di pojok itu namanya rumah apa ya? Di mana tuh? Yang pojok sebelah sini tuh, gerbang yang paling pojok. Oh iya, yang sebelah kiri yang jarang dipakai ya? Iya, yang apa sih, wengker, bukan wengker ya? Wengker kan yang tengah, yang sebelah kiri. Pokoknya ada patung. Ya, yang kayak gini gitu kan? Nah di situ itu tuh auranya sangat luar biasa kalau kata yang setnya banyak koridor kan? Yang ada kolam renang ya, kalau gue bilang kolam renang ya, padahal bukan. Kemarin gua kesana. Itu auranya sangat luar biasa itu. Iya, di pojok yang belakangnya, kalau kita sampai set paling belakang itu udah sawah kan? Iya betul. Itu kalau syuting di situ yang gua rasain ngantuk, bawaan yang ngantuk luar biasa. Tapi kalau gua lawan, jangan sampai gua ngantuk di situ, jangan sampai gua tidur di situ. Karena yang bikin ngantuk itu kita ditiup, Rin. Maksudnya? Ditiup bikin gitu. Jadi Begitu kayak, jadi kita tuh kayaknya aduh kok ngantuk gitu ya. Melayang-layang. Kalau lu itu udah apa? ngantuk, Itu apa? Kalau lu udah ngantuk, merem, tidur, jadi Kelar. setengah ini seret, tiba-tiba pasti dia ngeliatin, kasih taunya lewat gitu dia. Oh, Dan memang. di situ neni. Apaan lagi sih? Erina, Ferry ya? lagi serius. Apaan lagi sih? Erina, Ferry ya? lagi serius. Ini kepala gue langsung gede. Aduh ya Allah. Kayak di kartun gitu. Oh, langsung gede. Kan lagi ngomongin nenek. Itu apa? Tiba-tiba ada lompat ya. Apa sih? Lagi serius, tiba-tiba ada yang Nenek-nenek ya? Iya, gue juga pernah dengar itu sih, nenek-nenek. Tapi di situ jangan salah, nenek-neneknya ada yang baik, ada yang iseng. Kalau yang di set yang kita itu iseng. Nah, di depan set yang lo bilang itu, di depan set yang tadi lo ceritain, kan ada langsung perkampungan kan? Set perkampungan, ada gapura, ada perkampungan. Benar. Nah, di situ tuh ada tuh. Tapi nggak ada badannya. Kayak kalau orang bilang namanya palasi. Oh, jadi kepala aja gitu. Kepala ucus-ucusnya kelihatan. Kalau itu gue belum pernah nemu. Itu gue sering banget kalau tiap maghrib. Tapi kalau kan kalau lurus lagi set tuh. Kan memang adegan gue kan seringnya di perkampungan kan. Sering banget gue ngeliat, itu apa sih melayang-layang gitu. Itu apa sih gitu.
Ya nggak ngerti ya, maksudnya kita deg-degan. kadang-kadang gue orang yang tidak percaya begitu-begituan gitu ya. Tapi kan lu ngalamin gitu. Tapi semakin kita nggak percaya, dia makin nunjukin ini loh, lu bisa ngeliat gue gitu. Ada gitu kan. Iya. Ya, sebenarnya gitu. Terus kalau yang gue lihat sih di situ kebanyakannya poci-poci ya. Di Sodong. Di Sodong. Kata Novi ini jadi ceritanya kalau dia ke Sodong itu di setiap patungnya tuh udah ada isinya ya. Udah ada isinya. Sampai jalanan itu kan yang lu bilang tadi pohon kembar tuh. Kalau gue bilang ada yang patung tuh kiri kanan, gue nggak tahu itu rumah apa material atau apa, gue nggak ngerti. Tuh ada patung di pinggir jalan, itu juga ada isinya. Itu isinya juga ya sama, yang gini-gini juga gitu kan. Poci. Iya, poci. Jadi kebanyakan di Sodong tuh poci. Dan lu tau kan ruang kostum kita kalau di Sodong, ruang make up yang kaca tuh, sebelah sana seberang itu kan kaca semua tuh. Iya. Nah di situ tuh suka iseng. Nah itu Pewi, Mbak Kun, itu dia hobinya suka ketok-ketok kaca tuh, ngasih tahu nih ada gue loh gitu. Ngetoknya dari dalam kaca? Dari luar apa. Kalau di kaca itu kan ada kayak kali kecil gitu kan. Nah, dia dari kayak luar selokan. Nah, depannya itu kan deket kali itu ada pohon bambu gitu. Iya. Nah, dia senengnya gitu. Apalagi kalau kita sendirian dia seneng banget. Ketok-ketok, anak gua pun sempet ngomong, "Mah, iya, memang ada," gua bilang. Tapi nur nggak, anak lu nggak? Anak gua sih kadang suka gitu, "Mah kok gini ya?" Ya udah. Tapi gitu, mungkin aja. kalau anak kecil dia belum tahu terlalu, apa itu iya. gitu ya. Kayak gue kan waktu kecil kan tidak bisa membedakan dong gitu kan. Maksudnya ini apa, cuman kok ini aneh gitu kan, mungkin ya gitu. Begitulah teman Erin, sedikit cerita dari kakak Novi tentang pengalamannya. Aduh seru banget ya. Kalau di Jambore itu emang luar biasa lah ya. Terus ada pesan nggak? Ada pesan nggak buat orang yang penakut atau? Kalau menurut gue sih buat yang penakut jangan penakut gitu. Karena semakin dia takut semakin dia takut semakin tunjukin. Karena yang gaib itu menurut gue 75% 25%. 75% punya kita, 25% punya dia. Intinya apanya dia tuh dia lebih takut pada manusia dibanding kita. Oh, jadi power kita tuh lebih gede dari dia ya. Karena auranya dia aja mungkin ya. Iya, karena kan kita udah gitu kita kebanyakan kayak di doktrin. Oh, ini serem, ini poci serem gitu kan. Terus sih gitu. 75% punya kita, 25% punya dia. Jadi nggak mungkin lah dia gitu. Tapi kan lo pernah ngerasain nggak sih kalau lo di jalan tiba-tiba kalau dari jauh kelihatan lo udah nggak takut ya, Cong. Tiba-tiba kita jalan di samping gitu, itu bikin kaget ya kadang. Oh, ya. Kalau lo belum pernah ya? Enggak, gue sering. Jadi dulu gue pernah masuk ke mall yang bekas jarahan zaman dulu di Sleepy. Itu gue masuk mall, itu gue jalan miring-miring. Kok bisa? Perasaan gue sesek banget, Nop. Kayak orang kayak belanja di Mangga 2. Gue kesini. Kayak ada banyak kayak iya, gue gitu. jalan tuh miring-miring gini. Terus gue gini. Kata emak gue, lu kenapa sih katanya? Sesek mah banyak orang. Gue bilang gitu. Enggak, orang nggak ada siapa-siapa. Lalu lalang mereka waktu tragedi itu tembus gitu. Wah, masih banyak lagi deh cerita nanti ya, sedikit ya teman-teman semua buat bahan. Nah, tapi balik lagi ke kalian, ini hanya cerita dan kita hanya membagikan pengalaman yang benar-benar kita alami gitu kan. Jadi balik lagi kepada kalian mau percaya, kalian nggak mau percaya itu terserah kalian. Nah, yang penting kita sebagai manusia, kita derajatnya lebih tinggi dari mereka. Jadi ya sebisa mungkin kita nggak takut. Meskipun gue pernah dilempar aja kita teriak ya. Ya begitulah, tapi biasanya kalau misalnya kita punya jiwa yang strong, itu mereka akan segen lah paling enggak ya kan? Ya, betul. Nah, begitulah teman Erin cerita di malam Jumat ini, di Kamis malam. Kemarin gue lagi ngevlog sama Listo, tiba-tiba cicak jatuh. Serem ini aja gitu. Nah, yaudah kita tutup dulu ya Kamis malam ini. Semoga Kamis depan kita bisa ketemu lagi dengan narasumber gue yang lain, dengan cerita yang lain. Dan kalian juga banyak yang nanya di komen-komen, Kak Erin pengalaman dong lihat gitu-gituan. Emang Kak Erin indie itu ya gitu kan? Indiana Jones itu ya. Ya, nih di konten ini gue akan membagikan sedikit-sedikit cerita tentang pengalaman gue gitu. Ya, terima kasih Novi. Sama-sama. Oke, kita tutup dulu ya di posyandu kita malam ini, pos yang berhantu. Jadi saling mengingatkan kita ya. Iya benar. Karena gue susah banget kayak mau ngomong yang berhantu tuh kayak agak berat banget gitu. Ternyata di sini banyak gitu. Benyong. Banyak nggak di sini? Banyak nggak di sini Kak? Ada di belakang. Ada. Ya sudahlah.
Yang penting dia tidak menampakkan diri ya. Oke, kita tutup aja. Kita nggak ada berniat untuk menantang mereka ya, kita cuman sharing aja, menceritakan. Oke, terima kasih teman Erin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.